Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, dan salam kebajikan. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Cindy Eka Setia Pranata, dalam mata pelajaran PJOK, tentunya masih di SMPN 1 Tambarejo, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini kita akan belajar satu buah materi, yaitu tentang materi SEM di dalam permainan bola voli. SEM adalah Sport Education Model, di mana siswa akan terlibat secara penuh di dalam melakukan peran menjalankan sebuah pertandingan olahraga. Gimana keseruannya, gimana cara melaksanakannya, mari kita lihat setelah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu di dalam kegiatan rencana tindak lanjut, di mana kegiatan ini kami hadirkan untuk memenuhi sebuah tugas dari BPGP tentang kami yang ikut serta dalam kegiatan PPKG PJOK, di mana dalam kegiatan itu kami diharapkan untuk melakukan sebuah diseminasi tentang rencana tindak lanjut. Nah, tentang rencana tindak lanjut sendiri akan kami hadirkan dalam sebuah model atau metode disebut dengan Sport Education Model atau disebut dengan SEM. Jadi Bapak sekalian, di kegiatan pagi yang cerah ini kami sampaikan rencana tindak lanjut tentang bagaimana di modul 3 ini kami bisa menggerakkan komunitas belajar tentang rancangan pembelajaran yang berbasis proyek. Seperti yang kami dapat di Malang kemarin, Bapak Ibu sekalian, tentang materi PPKG PJOK khususnya, kami diharapkan untuk bisa berkolaborasi aktif dengan seluruh mapel atau membuat sebuah komunitas belajar. Di dalam pembelajaran PJOK, kami mendapat 3 bentuk role model pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan gerak secara utuh, kemudian ada pendidikan tentang kebugaran, dan yang terakhir adalah tentang adanya SEM, yaitu Sport Education Model. Di kali ini yang ingin saya sampaikan atau saya diseminasikan yaitu tentang Sport Education Model, turnamen bola voli antar kelas di SMPN 1 Tambarejo. Latar belakang masalah SEM atau Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, dan aturan bermain, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
SEM ini adalah sebuah praktek nyata di mana anak-anak terlibat langsung menyelenggarakan sebuah pertandingan secara nyata, di mana kita ketahui bahwa di sekitar kita pasti akan ada banyak turnamen-turnamen olahraga, apalagi di desa sekarang sudah marak. Maka kami hadirkan SEM sebagai pengalaman nyata pembelajaran awal, di mana anak nanti ketika sudah lulus atau menggeluti bidang olahraga tidak merasa canggung atau kaget bagaimana menyelenggarakan sebuah pertandingan. Pembagian tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi pencatat skor, ada yang jadi supporter dan sebagainya, sesuai apa yang dia inginkan. Tetapi sebagai awal kita memberikan sebuah pengetahuan, pembelajaran di mana dan bagaimana SEM itu bisa dirasakan dengan baik. Nah, di dalam proses latar belakang yang begitu baik tentang sebuah praktik nyata, maka dengan ini kami merangkai sebuah proses pembelajaran PJOK dengan model SEM sangatlah menarik minat murid dan berdampak positif bagi perkembangan belajarnya. Hal ini membuat kami mendasari tertantang untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar, yaitu Bapak Ibu sekalian dari berbagai lintas mapel, untuk membuat turnamen bola voli antar kelas yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model SEM pada akhir semester 1. Seperti itu. Jadi kolaborasi yang kami inginkan adalah di akhir pembelajaran semester 1 kami akan melibatkan seluruh Bapak Ibu guru dalam kegiatan SEM, yaitu turnamen bola voli. Selanjutnya, tujuan yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi sesuai dengan prinsip PJOK dalam membentuk anak yang gembira, bugar, dan berprestasi. Kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka membangun keterampilan, pengetahuan serta nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminatinya. Ini apa itu? Ada sesuai peran yang diminati. Berarti nanti Bapak Ibu hanya memberikan kisi-kisi bagaimana biarkan anak itu mengeksplor diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasi yang nyata, sehingga mereka dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang terakhir, keempat adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Berarti semua kegiatan itu kami akomodasi sebuah pengalaman nyata, di mana pengalaman nyata itu akan menghadirkan sebuah situasi yang nyata. Akan ada banyak problem, akan ada banyak tantangan. Nah, mereka akan belajar untuk memecahkan secara tidak langsung, sehingga pengalaman nyata itu seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pengalaman yang berharga adalah pengalaman yang bila bermakna atau dimaknai. Nah, bermakna itu adalah ikut terlibat langsung, sehingga mereka merasakan bagaimana rasanya, bagaimana feelingnya dalam melakukan sebuah kegiatan. Capaian Bapak Ibu, capaian yang diharapkan dan langkahnya adalah yang pertama, tujuan kami saat capaian yang ingin kami capai adalah pemahaman tentang aturan permainan bola voli, pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik peran bola voli, sportivitas, kemampuan, dan tanggung jawab. Kemudian langkah yang pertama, pembahasan dengan technical meeting. Jadi nanti di prosesnya ya ada, karena pertandingan ada technical meeting, latihan dalam pengelolaan musim. Nah, musim ini berarti fase persiapan. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk mengelola kelasnya untuk menuju pertandingan, berlatih bersama coachnya, membentuk komunitas supporternya dan sebagainya. Mereka ada musimnya.
Kemudian menganalisis pertandingan bola voli dalam turnamen. Nah, ini menganalisis, ada proses menganalisis gimana sih cara bermainnya besok biar menang. Nah, mereka kan berpraktek itu akan muncul. Kemudian yang berperan sebagai penyelenggara turnamen bola voli, mereka meningkatkan pentingnya sportivitas komunitas tim dalam serangan dan pertahanan. Hubungannya dengan taktik ya. Dan 5, pemilihan peran dalam tahap afiliasi atau praktek nyata. Peran sekarang begitu. Peran siswa menjadi panitia, maka jelas suatu pertandingan nanti akan dibentuk panitia. Kemudian siswa menjadi peserta, masuk pemain dan sebagainya. Siswa yang menjadi pelatih atau manajer. Keempat, siswa yang menjadi wasit. 5, siswa yang menjadi supporter dan peran lainnya. Peran lainnya bisa dilengkapi, ada jadi mungkin si konsumsi, nah itu mungkin muncul, si kesehatan bisa muncul. Jadi semua aspek dalam sebuah pembelajaran PJOK sebenarnya lengkap. Saya bilang lengkap karena di sana ada afektifnya, ada kognitifnya, ada psikomotor. Maka pembelajaran PJOK sebenarnya adalah sebuah roh di mana 3 bentuk aspek nyata pembelajaran itu ada di pembelajaran PJOK. Bagaimana kita tampilkan dalam bentuk STEM. Ini masa kita lakukan di semester 1 di bulan Desember. Kemungkinan nanti ada kegiatannya melebar atau menjadi lebih jauh, kita bahas setelah kegiatan SEM yang pertama kita lakukan. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang jelas ini adalah pembelajaran co-curricular. Kemudian murid yang terpilih adalah kelas 7, 8, dan 9, baik laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian, tidak ada pembatasan apapun, karena ini prosesnya adalah belajar. Waktu kegiatan dilaksanakan di semester 1, tanggalnya sampai akhir Desember, sebelum liburan sudah pas. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, kelompok belajar. Yang menjadi lokomotif dan fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK, dari guru mapel PJOK, mitra dengan KBS, ini berarti seluruh mapel Bu ya, dari guru TIK yang ada di berperan dalam pengarang IT, terkait publikasi, live streaming melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Jadi STEM ini tidak hanya bermain dalam sebuah pertandingan, tapi juga bagaimana mereka membranding pertandingannya supaya show off di dunia yang digital cepat ini. Kita akan hadirkan seperti kita kemarin lihat adanya Vindes ya, Vincent dan Diska membuat teman bola voli itu ya, ramai sekali. Brandingnya seperti itu yang kita harapkan. Jadi pertandingan tidak hanya show off ada di lapangan nyata, tapi juga bagaimana kita menampilkan dalam dunia maya. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator. Nah ini perannya nanti ya, dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak lainnya terlibat berasal dari murid. Semuanya dari murid. Guru hanya menjadi sebuah coach, hanya memberikan fasilitator saja. Semuanya bergerak. Nanti muncul pertanyaan, gimana Pak kalau salah Pak? Gimana Pak? Nah itu justru yang belajar. Nah, pengalaman kita sebagai penguat. Terima kasih. Terus lanjut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Beda dengan aset ya. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Saya profesional dengan kualitas akademiknya sejumlah kurang lebih 54 orang. Murid, mohon maaf ini salah ketik, ini murid yang berjumlah sekitar 600 sekian ya. Kemudian masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, dan sebagainya. Kita bagi. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga. Berdasarkan aset yang saya lihat bahwa kita cukup lapangan olahraga, kita cukup bisa dibagi menjadi satu. Mohon maaf ini lapangan bola voli. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet, ada laboratorium multimedia dan pendukung melalui live streaming. Kelima, sarana alat yang kecil lengkap untuk melaksanakan turnamen bola voli. Di balik itu semua ada rencana evaluasi tentang STEM. Maka sebuah pembelajaran setelah dilakukan kegiatan, maka akan ada sebuah evaluasi keseluruhan yang akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu tentang evaluasi dan refleksi penerapan STEM dalam PJOK.
Yang pertama, beberapa hal yang harus dievaluasi adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana meninjau pencapaian tujuan pembelajaran pada SEM, kemudian melakukan umpan balik tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat dan refleksi. Pembelajaran yang baik selalu diakhiri dengan sebuah refleksi. Refleksi guru. Refleksi terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. 4. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. 5. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau peran konsep fair play dan sikap sportivitas integritas dengan baik selama proses pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang terakhir adalah mengevaluasi manajemen kelas dalam pengelolaan waktu, efektifan, keaktifan murid dan terlibat sesuai dengan perannya. Proses evaluasi ini adalah merupakan nanti sebagai hasil refleksi di mana memperbaiki atau menambahkan apa yang kurang dan apa yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang kita tambahi. Maka perlunya adanya sebuah refleksi. Sebuah pembelajaran tanpa refleksi bagikan mungkin sayur asam tidak ada sambal ya, kurang sedap. Maka refleksi harus selalu ada. Mungkin kita tanyakan kalau udah mulai pembelajaran berakhir, tantangan apa yang kamu dapat, bagaimana kamu memperbaikinya, dan selalu harus kita tampilkan bahwa roh salah satu pembelajaran adalah melaksanakan sebuah refleksi dan evaluasi nyata. Kemungkinan tantangan tadi sudah kita jelaskan bahwa nanti pasti akan timbul banyak tantangan. Tantangan-tantangan yang sudah mungkin sedikit kami antisipasi. Yang pertama adalah pengelolaan waktu. Kalau anak-anak jelas jadwal yang tak padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Pasti ini Bu, kebanyakan nanti main jam 7, molor jam 9. Nah, sporternya gak teko, pemainnya hilang siji dan sebagainya. Nanti muncul. Nah, tantangan ini kita antisipasi bagaimana nanti kita memanajemennya. Yang kedua, faktor cuaca dan alam. Nah, tidak bisa ini karena lapangan outdoor dan sangat terpengaruh kondisi cuaca. Lapangan kita outdoor, antisipasinya gimana kalau nanti seumpama hujan? Berarti harus melakukan reschedule, membuat jadwal baru, memanfaatkan panitia untuk melakukan kegiatan sharing dan sebagainya. Jamnya diajukan, berarti harus ada koordinasi dengan wasitnya, dengan penyelenggaranya. Nah, nanti ada ketua panitia yang mengontrol itu semua. Yang ketiga, motivasi peserta. Pasti ada kelas mungkin yang ketika main bola voli dan satu kelasnya tidak bisa main voli, wes gak usah, wes gak sampai wes. Nah, itu motivasi pasti muncul. Nah, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Kemudian keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, konflik antar pemain. Nah, nanti mereka belajar juga pelatih itu gimana toh. Nah, peran manajer atau wali kelas itu turun, oh iya tenang ya gini-gini. Nah, itu perlu karena konsep nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita butuh seperti itu. Tidak hanya feedback dengan satu orang, tapi dengan semua orang dalam lingkungan. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Biasanya gitu, kurangnya dukungan tentang kegiatan atau orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Ya, ada yang pro dan kontra, hal biasa, tapi kita bisa antisipasi. Kemudian solusi yang kita tawarkan yang pertama, penjadwalan yang efisien, ada penjadwalan. 2, pindah lokasi ke lapangan indoor bila memungkinkan. Bila memungkinkan, kita opsinya 1 dan 2. Nomor 3, menggunakan pendekatan positif, memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Gimana kita tahu sebenarnya di dalam proses guru penggerak ada reward tapi no punishment, tidak ada hukuman sebenarnya, tapi kita memberikan pujian. Anak itu kalau kita berikan walaupun saat itu good, tidak apa-apa, mereka naik kok. Kalau kita main volley aja salah ya, salah servis aja, kita bilang tidak apa-apa, bagus kok. Rasanya berbeda dengan yang servis, kok ono servismu beda.
merasa tertekan, kalau kamu tidak apa-apa, yuk diulang lagi yuk, satu-satu yuk, bisa. Dalam kelas ngerjakan, kadang-kadang dalam kelas tuh kita tuh tidak sadar bahwa ada anak-anak yang tertekan. Di olahraga anaknya nggak bisa lari, tak suruh lari. Main volley, tak suruh volley. Tertekan, sedih, hobi, karena terpaksa sehingga mereka tidak mau. Nah, keterlibatan dalam peran sesuai dengan minat dan bakat itu mengantisipasi itu. Tetap dapat materi volley, tetap bisa bermain volley, tapi dia dalam peran yang dia sukai. Nomor 4, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik segera. Seperti turnamen yang lalu ada konflik wasit itu bojoki, modul teko muring-muring dan sebagainya. Harus segera diselesaikan di situ. Ada manajemen konflik. Berarti nanti membentuk tim juga di dalam anak-anak ada tim ini penanganan konflik. Kemudian memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Bagus ya, kamu sudah berperan. Lakukan dengan kelompokmu ya. Kamu bagus ya. Sama evaluasinya begini, lakukan dengan kelompokmu ya. Seperti itu. 6. Mengadakan pertemuan dengan peserta untuk menjelaskan tujuan program. Maka salah satu diseminasi ini kami haturkan kepada Bapak Ibu semua adalah bagaimana SEM ini bisa dipahami secara bersama. Bahwa SEM ini mengikutkan komunitas yang besar sehingga terjadinya sebuah gesekan, konflik, adanya masalah bisa kita tangani secara bersama. Saya sendiri tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi komunitas belajar, yaitu panjenengan semua. Terima kasih. Itulah yang bisa saya haturkan tentang sport education model atau disebut dengan SEM. Yang kami angkat adalah turnamen bola voli antar kelas SMA 1 Tambarrejo di akhir bulan Desember. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, monggo. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. SEM memang sangat diperlukan, sangat baik dilakukan. Namun demikian kendala-kendala pasti ada. Tapi dari sekian yang dipaparkan, saya kira kendala tidak ada, ya memang ada. Tapi kalau ini kita wali kelas yang perlu ekstra, jadi juwehnya wali kelas untuk bisa mendukung pembelajaran ini. Itu jadi saya kira akan ini contohlah como sekarang kita kumpulkan kemis bersih gitu. Tapi kalau anak-anak dibiarkan ya bukan bersih-bersih gitu. Ya, contoh ini ya sama. Jadi saya kira wali kelas nanti kita kepedulian wali kelas sangat butuh. Makanya tambahan saya. Terima kasih senior kami Pak Retno. Benar Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya keterlibatan Bapak Ibu secara hadir secara nyata, baik secara dohir ya, Pak Uda, nyata ya dohir ya, nyata fisik, badan, pikiran untuk anak. Sekarang tanpa itu ya kita tidak bisa jalan. Makanya kita adakan diseminasi ini dengan Bapak Ibu guru senior kami, teman-teman yang muda, bisa menjembatani bahwa sebenarnya kita mampu kok dalam melaksanakan sebuah pembelajaran yang bagaimana anak merasa senang, kemudian pembelajaran yang kita hadirkan itu diingat sampai sepanjang hayat, walaupun hanya secuil ilmu. Itu yang sangat penting bagi saya. Kita memberikan banyak tapi tidak ada pengalaman yang mereka anggap, iya ini saya dapat ini. Dulu saya diajar Pak Yatno, saya diajari lari. Oh saya tahu manfaat lari. Dengan lari itu saya menjaga kesehatan. Itu pengalaman. Oh saya pernah diajari main volley. Ternyata dalam pabrik ada permainan volley bisa dipakai. Ya, ternyata itu seperti itu. Oh di IPA saya menghitung tentang bejana. Ternyata saya terima di migas. Saya ingat ilmu itu, oh iya saya bejana.
oh saya bisa ya, saya pernah belajar. Maka tanpa adanya pengalaman nyata yang dihadirkan oleh anak dengan bapak ibu hadir secara nyata, maka pembelajaran ini kurang begitu maksimal. Maka saya harapkan, terima kasih Pak Yatno, bahwa pengalaman yang dihadirkan harus melakukan melalui kolaborasi nyata dari bapak ibu sekalian, terutama wali kelas yang ada. Terima kasih. Ada tambahan lagi monggo Pak Soeb atau yang lain, monggo. Terima kasih Pak Siti. Keren ya apa model SEM ini ya, model support education model. Jadi kalau tadi dari penjelasan dari Pak Sandy tadi, mungkin saya mengambil kayaknya ini semacam kayak pembelajaran berdiferensiasi tapi ala PJOK. Jadi teman-teman sudah anak-anak maksudnya, anak-anak sudah diberikan peran sesuai dengan minatnya masing-masing. Karena dulu saya masih ingat ketika kita itu di SMP bagian barat sana, di SMP Ngerau, itu ada salah satu guru yang mengatakan begini bahwa bagaimana ya PJOK itu, karena ada anak yang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Cindy, anak yang nggak bisa PJOK itu dipaksa untuk ikut PJOK, itu hanya dia tertekan. Nah ternyata ada model SEM begini. Jadi ketika bahas tentang voli, jadi anak-anak dikasih peran, tapi dia mendapatkan pelajaran voli, tapi tidak di volinya, tapi di peran yang lain sesuai dengan minatnya. Terus kemudian tadi saya berpikir, kayaknya ini juga bisa kita terapkan untuk mata pelajaran yang lain, Pak. Jadi seperti IPA, saya berpikir, oh ini nanti saya harus mengambil temanya, topiknya dulu ya berarti ya, topiknya, terus kemudian nanti peran-perannya itu agar sesuai dengan minatnya anak-anak. Jadi tidak saya pukul rata, nanti anak-anak harus mau menghitung atau memahami ini, tapi harus saya pilih topiknya, terus kemudian topik itu saya bagi menjadi beberapa model, dan model itu nanti harus diperankan oleh anak-anak sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan kayaknya ini juga bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Ya entah itu yang lain, tapi tentunya harus ada semacam kayak topik yang nanti akan terus model, dan model itu bisa diperankan oleh anak-anak sesuai dengan minatnya anak masing-masing. Mungkin itu Pak. Jadi sangat keren pembelajaran berdiferensiasi ala PJOK. Jadi PJOK akhirnya akan menjadi menyenangkan bagi anak-anak yang tidak mungkin kurang terlalu berminat di PJOK, tapi dia bisa belajar PJOK sesuai dengan minatnya. Terima kasih Pak Soeb, luar biasa Pak Soeb. Benar Pak Soeb bahwa seperti yang kita dapat berdiferensiasi ya yang dikembangkan hari ini adalah berdiferensiasi ala PJOK dengan mengedepankan sebuah nilai peran, nilai karakter. Sebagai tujuannya bukan hanya mereka bisa melalui soft skill-nya saja, tapi bagaimana mereka belajar menyatukan visi, belajar saling tepos liro, bagaimana menghargai dan sebagainya. Benar banget bahwa SEM mungkin bisa juga, bukan mungkin ya, pasti bisa juga dibelakang oleh pembelajar yang lain. Dengan konsep yang seperti ini mereka berbuat peran, mungkin membuat ala-ala membuat sebuah kompetisi lomba bahasa Inggris. Nah, ada yang berperan dari panitia, ada yang jadi ini, ada soalnya, atau mereka berperan sebagai di anak-anak multimedia, bisa juga lomba-lomba dan yang lain. Namun gak sekreativitas mungkin yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Ada lagi? Cuma S-nya berubah jadi E, Pak. Ya, nanti English Education, jadi bukan itu ya, berarti English Education Model. Nah, PAI nya bukan Pak? Iya, keterampilan bisa. Ya, betul. Ekonomi kreatif, mungkin prakarya, itu lebih luas lagi. Ada membuat produk, pemasaran, menjual, jadi pembeli dan sebagainya. Keuangan Pak. Berarti STEM ini
hadir untuk melengkapi puzzle-puzzle yang kosong. Puzzle itu adalah anak-anak yang tadi tertekan, tidak mau ngomong. Ada anak yang introvert, kita tidak tahu dalam kelas tiba-tiba dia pulang hanya nunduk saja. Sampai rumah belajar apa lagi? Tidak tahu Pak, tertekan, stres dia di kantor. Tanpa kita sadari bahwa dasar pun itu sudah set loh. Betul, dasar itu sudah set. Tinggal pengelolaannya yang lebih mungkin kita lebih des. Nah kemarin waktu basar, ayo stangnya jangan cuma gini, ayo nanti bertema gitu ya. Tuh Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran dan waktu yang jenengan luangkan. Ada lagi Bapak Sampun? Sudah, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Bila ini baik, monggo jadi pembelajaran buat kita semua. Bila ini jelek, hanyalah kekurangan saya, karena yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya
karena mendapat beasiswa ini kan mendapat